Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penelitian survei. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 20 10 104109. Yang kedua ada Lira Fadia Rahma dengan NPM 20 10 10 4111. Kemudian yang ketiga ada Melisa Arinda Putri dengan NPM 20 10 10 4112. Yang keempat ada Rosita Pratiwi dengan NPM 20 10 10 4113. Dan yang terakhir ada Devi Widiawati dengan NPM 20 10 10 4114. Survei surat Yong dalam tahun 1996 halaman 55 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama yaitu minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Kemudian yang kedua ada meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama yang direferensikan. Dan yang terakhir ada keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan penelitian. Meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. Analisis Young tentang studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal besar, Accounting Review, Accounting Organization and Society, Journal of Management Accounting Research and Behavior Research in Accounting selama periode 1985 sampai 1994 mengidentifikasi sejumlah kesulitan umum seperti yang pertama yaitu populasi sasaran rendah, yaitu rata-ratanya hanya sekitar 207. Kemudian jumlah responden yang rendah, yaitu rata-ratanya hanya sekitar 146. Kemudian yang ketiga beberapa penelitian yang menggunakan prosedur tindak lanjut untuk meningkatkan ukuran sampel. Yang keempat tidak adanya analisis bias non-respon. Yang kelima tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan. Kemudian tidak adanya penggunaan prosedur sampling dan kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama, sehingga tidak mungkin untuk menghubungkan praktik dengan variabel perilaku. Selanjutnya, menurut Young tahun 1996, ia mengidentifikasi ada 7 peluang peningkatan, yaitu yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Yang keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Dan yang terakhir, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Pada populasi sasaran rendah sekitar hanya 207. Selanjutnya ada masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain. Seperti yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Yang kedua, respon macam apa yang kita targetkan? Yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawab? Yang keempat, kategori respon apa yang kita akan renungkan? Yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Yang keenam, bagaimana tata letak instrumen pada survei. Yang ketujuh, bagaimana kita akan memilih sampel. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan.
seperti pernyataan yang harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Lalu pemilihan kata yang harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Lalu selanjutnya ada uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Instrumen percontohan ini harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak, melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Sejumlah isu penting yang akan muncul pada tahap ini yaitu yang pertama, pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pemilihan kata yang harus hati-hati dan menghindari bahasa gaul, singkatan. Yang ketiga, tidak boleh ada pertanyaan yang berlaras ganda. Yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Selanjutnya, pengumpulan data. Pertimbangan dalam fokus pengambilan data. Ada beberapa pertimbangan, diantaranya yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up to date sangat penting. Penggunaan milis memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah. Biaya sponsor dapat berupa pengakuan organisasi tuan rumah, dana atau hilangnya kendali pelaksanaan survei sehingga tidak ada jaminan siapa yang menyelesaikan survei tersebut. Kemudian yang kedua ada survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Survei harus ditargetkan dengan nama dan posisi, dan jika ada keraguan harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan survei. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Merekam jawaban harus diputuskan dari awal supaya dapat memanfaatkan media secara maksimal. Kemudian yang keempat, ada umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan intensif yang mendorong penyelesaian survei. Kemudian yang kelima ada organisasi. Pada tahap perencanaan harus menyadari pengodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir ada masalah non-respon. Apabila responden tidak representatif dan tingkat respon sangat rendah, maka akan muncul keraguan validitas temuan dan potensi bias. Alasan terjadinya non-respon. Yang pertama ada alamat salah di tempat pertama, kemudian surat yang belum dibuka dibuang karena terlalu mirip, kemudian pengiriman ditujukan kepada orang yang tidak tepat, tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei, dibuka, kemudian ada penerimaan tidak dapat memahami petunjuk penyelesaian, kemudian instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu, dan yang terakhir alamat pengambilan salah tempat. Kesalahan dalam pengukuran. Jenis kesalahan pengukuran. Andrew tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran, yaitu yang pertama bias, kedua kesalahan acak, ketiga kesalahan yang berkolerasi atau sistematis. Ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang valid tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Timbangan multi-item lebih disukai daripada skala intertunggal karena 2 alasan utama, yaitu yang pertama, banyak konstruksi mewakili konsep yang kompleks, dan kompleksitas ini lebih baik ditangani dengan mengajukan lebih dari satu pertanyaan. Dan yang kedua, sejumlah item terkait dapat
meningkatkan validitas karena kemungkinan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau disalahpahami, atau mungkin berisi pembalikan kata yang terlewat. Metode untuk mengukur keandalan. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur keandalan, yaitu yang pertama uji ulang koefisien keandalan, yang kedua koefisien keandalan split half, yang ketiga koefisien alpha Cronbach. Yang bisa dilihat terdapat rumusnya alpha sama dengan N dikali R dibagi 1 ditambah N kurang 1 dikali R, di mana R akan dihitung dari rata-rata koefisien korelasi, yaitu N faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Selanjutnya, metode wawancara. Yang selanjutnya yaitu format wawancara umum. Yang pertama, wawancara terstruktur. Ini adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias wawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, seperti pertanyaan yang sama dalam urutan yang sama dengan isyarat dan petunjuk yang sama diizinkan, dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan, tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait yang muncul selama wawancara. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dengan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Oke, yang selanjutnya yaitu beberapa bidang yang menjadi perhatian mungkin muncul yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara dipertanyakan, yaitu yang pertama, pertanyaan dengan kata-kata buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Yang kedua, masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu dan di antara responden. Yang keempat, masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Dan yang terakhir, bias non-tanggapan dapat muncul, seperti halnya dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Yang berikutnya yaitu kategori khusus masalah bagi pewawancara muncul berkaitan dengan perhatian terhadap masalah etika. Beberapa kode etik bahkan akan bersikeras bahwa orang yang diwawancarai menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi isi tanggapan. Poin-poin khusus yang harus ditangani meliputi: yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri mereka, status mereka, siapa yang mereka wakili dikirim, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Yang keempat, partisipasi sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik kerjasama mereka setiap saat. Dan yang terakhir, harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.